Nuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, yang sekarang lagi ikut kajian online di Murobit. Alhamdulillah di hari ini kita bisa kajian meskipun dalam kondisi yang terbatas, yaitu kita masih dihadapkan kepada kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang malah tambah mengganas. Dan kita pun eh, menyaksikan saudara-saudara kita ketika terpapar pun banyak yang meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa COVID itu nyata. Silahkan mau berargumen itu konspirasi ataupun ada pihak-pihak yang memanipulasi data ataupun apa itu, silahkan bebas berkomentar. Namun pada intinya bahwa COVID itu adalah nyata. Nah itu ya. Nah, ketika kita mengatakan dirinya beriman, maka tentu Allah akan uji terlebih dahulu. Di judul yaitu kita ada kata-kata yang menarik. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini sebetulnya terjemah dari Quran surat 94. Yuk dibuka dulu Qurannya. Quran 94 ayatnya ke-5 dan 6. Quran surat Al-Insyirah ayatnya 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu ayat oleh Allah diulang sampai 2 kali. Menunjukkan Allah itu serius. Nah, kadang-kadang manusia suka salah mengartikan. Nah, ini pun kadang-kadang pada umumnya manusia ada yang mengartikan setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, itu kurang tepat. Kalau kesulitan itu muncul sesudah atau sebelum, maka dalam bahasa Arab itu bukan ma'a, namun wa atau suma. Kalau di Qur'annya tulisannya wa, misalnya gini, inna ma'al inna wawu tadi gitu, inna wa gitu tah. Itu bisa datang sebelum atau sesudah. Namun apabila Allah tuliskannya suma, maka itu artinya ketika kita sudah melewati kesulitan, maka akan datang kemudahan. Itu suma. Namun jarak kemudahan bersama kesulitan itu jedanya agak lama. Itu suma karakternya. Namun karena di Qur'annya bukan wau, bukan suma, melainkan ma'a. Kalau ma'a itu bersama-sama, bareng. Hanya saja kita kadang-kadang kalau ketika melihat suka memakai kacamata kuda. Nah, apa itu kacamata kuda? Seolah-olah kita tuh tidak pernah melihat ke kanan dan ke kiri. Kalau melihat masalah tuh masalahnya terus, tapi nggak pernah melihat di sana ada solusi yang terbaiknya. Sampai sini paham ya? Nah, tadi kesulitan itu sering diartikan dengan nama musibah. Lihat nih, kesulitan itu sering identik dengan yang namanya musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama, Allah menyebut dengan nama al-bala. Itu musibah. Saya ulang lagi.
musibah atau kesulitan dalam bahasa Arab itu Allah menyebut dengan 3. Oke, rancangan Yang pertama al-bala, yaitu kesulitan. Makanya kan kita suka berkata kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan aku dari balai." Tapi jangan diulang 2 kali ya, bahaya. Eta mah jadi bala-bala ya, bukan. Tapi ini mah al-bala. Itu mah al-bala itu artinya kesulitan. Yang keduanya yaitu dengan nama fitnah. Fitnah itu musibah sama. Musibah itu atau bencana itu dalam bahasa Arab disebutnya fitnah atau musibah ya. Yang ketiga musibah. Musibah itu sebetulnya bahasa Arab. Hanya saja musibah sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Padahal bahasa Arab itu ya. Kan apabila kita ditimpa musibah, maka mereka berkata, "Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, itu kan musibah. Nah, saya akan jelaskan dulu ke ibu-ibu kaidah penting dalam Quran. Apabila ada musibah, ada bencana, disebutkan oleh Quran, nama bencananya itu merupakan ajab. Saya ulang lagi. Apabila Al-Quran menyebut contoh-contoh musibah atau menyebut contoh-contoh bencana, maka itu merupakan ajab. Namun apabila Allah tidak menyebutkan nama bencananya, maka itu merupakan suatu ujian. Yuk saya ambil contoh, dibuka Qurannya, Quran surat ke-29 ayatnya 40. Silahkan dibuka dulu Qurannya. Quran surat ke-29 ayatnya ke-40. Ada di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulan, ayo sana Kak. Udah dapat semuanya? Ada. Fakulan ahodna bidambi. Maka kata Allah akan ajab mereka itu karena dosa-dosanya. Nah, di sana dijelaskan oleh Allah salah satu bencananya. Ada yang bencana turun kepada satu negeri itu berupa hujan batu kerikil. Nah, itu merupakan ajab dari Allah untuk kaum Nabi Lut. Ada juga yang datang ke bumi itu berupa suara petir, suara yang mengguntur. Nah, itu turun kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Waktu mendustakan ayat-ayat Allah, maka hujan batu maaf, maka turun suara petir yang mengguntur yang luar biasa. Ada juga yang Allah timpakan, benamkan ke dalam tanah, yaitu korun, diajab oleh Allah. Tambah banyak harta, bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah menentang Allah. Dan ada yang terakhir, yang kami benamkan itu adalah Fir'aun, yaitu kami tenggelamkan di laut. Nah, saya ulang lagi, apabila Allah menurunkan suatu kesulitan, suatu bencana, dan disebutkan bencananya, maka itu merupakan suatu ajab dari Allah. Nah, mulai muncul pertanyaan, nah corona yang datang kepada kita hari ini, apakah itu ujian? Apakah itu teguran? Apakah itu merupakan suatu ajab?
Nah, kita bisa menyaksikan sendiri tadi rumusnya di Al-Qur'an. Apabila disebutkan oleh Al-Qur'an, maka itu merupakan suatu ajab. Nah, ini saya bahas ternyata atau saya periksa dari berbagai kitab yang masuk ke Indonesia ini bukan merupakan ajab, tapi ujian. Nah, itu ya. Jadi ini adalah ujian buat umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, mulai muncul ke inti. Nah, pertanyaannya, kenapa kita diuji oleh Allah? Jawabannya ada 3. Kenapa kita diuji oleh Allah? Karena kita masih hidup sampai sekarang. Itu tercantum di Al-Qur'an ada, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa bakal merasakan yang namanya kematian. Lihat kata Allah lanjutannya, dan kami akan uji manusia ini dengan yang namanya kebaikan dan keburukan. Apa tujuannya? Supaya mereka kembali kepada kebenaran. Nah itu. Jadi kenapa kita diuji oleh Allah? Karena kita hidup. Alim diuji, gera maot. Itu rumusna. Ustaz abi teh mun capek-capek teuing nya, meh teu capek gera maot. Kita ambil contoh sedikit, Ibu, apa ujian dari Allah ketika Ibu hamil? Bu, ujian Ibu ketika hamil apa, Bu? Susah tidur, ya kan? Susah tidur. Tapi Ibu sabar nggak kira-kira? Sabar kan ya? Nah, ketika sabar pertanyaannya, ketika anak sudah lahir, apakah beres ujiannya? Acan. Nggak akan. Justru malah ketika anak lahir tambah ujian. Apal kieu mah mending ulah dikeluarkeun baheula teh bunya. Ari sugan teh digestos dikaluarkeun mah beres ujian geuning henteu nya. Ternyata ketika melahirkan, maka ujiannya pun tambah berat. Ibunya justru tidak bisa tidur. Nah, ketika ini bayi masih di dalam perut kandungan ibunya masih bisa tidur. Meskipun posisinya nggak enak, tapi minimal bisa tidur. Tapi ketika anak dikeluarkan, justru ibunya nggak bisa tidur. Mau tidur sebentar, tiba-tiba anaknya bangun. Nah, kemudian ibunya kan sabar. Henteu marah-marah ke anak, sugan gara-gara anak ge, gara-gara manehnya jadi teu bisa sareh henteu kan? Ibunya sabar terus. Anaknya tambah gede, mulai bisa merangkak, bisa jalan, bisa lari. Ternyata ujiannya tambah berat. Kemudian setelah itu anaknya mulai sekolah, tambah bingung, tambah panik, tambah stres ketika anaknya mulai kuliah keluar kota. Nah, ketika anaknya jadi sarjana, apakah beres? Tidak. Pulang dari kuliah jadi sarjana, nyari kerja, susah. Ketika kerja dapat, maka mulai muncul ujian lagi, hayang nikah. Ketika nikah, parasea wae dilereskeun ke orang tuana. Akhirnya beres deui. Ketika sudah beres, maka ieu anak teh atau menantu hamil. Ketika hamil punya anak, geus punya anak dititipkeun ka kolotna riweuh eta teh. Geuning teu beres-beres ujiannya. Kapan beresnya? Maot. Makana upami urang tos alim diuji ku Allah, gera maot. Maka katakan kepada ibu-ibu, apabila kita sudah panik dengan hidup ini, maka silahkan maut, meh beres. Kayak di akhirat paling tinggal nampak rapotnya aja.
Nerima rapotnya apakah merah atau hitam, itu walau alam. Tergantung amal ibadah di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan Allah memberikan ujian ini atau memberikan kesulitan? Maka jawaban yang kedua adalah karena kita beriman. Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat ke-29 ayat 2 dan 3. Ada? Quran surat ke-29 ayatnya 2 dan 3. Udah dapat? Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan sudah beriman Allah akan biarkan? Tidak, kata Allah. Maka justru kami akan mengujinya. Karena Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Tuh, ini kan ayat. Hanya ujiannya ada dua. Ada yang bentuknya itu senang, dan ada yang bentuknya pun tidak senang. Dua-duanya pun ujian. Namun kita akan mengatakan kepada Allah, kalau kita lagi tidak senang, itu ujian. Upamikir senang mah tenganggap diuji. Padahal banyak orang yang nggak sukses diuji dengan kesenangan. Menganggap dia sudah enak-enak, menganggap dia tuh sudah senang, padahal itu teh ujian sama. Nah, itu. Yang ketiga, kenapa kita diuji oleh Allah? Karena kita ingin masuk surga. Yuk dibuka dulu Qur'annya. Quran surat Al-Baqarah ayatnya 214. Nah, di sana ada. Quran surat Al-Baqarah ayatnya 214. Ada? Apakah manusia mengira akan masuk surga? Padahal belum datang kepada mereka itu ujian seperti orang-orang terdahulu diuji oleh Allah. Mereka ditimpa kemelaratan, malapetaka, goncang yang luar biasa. Sampai orang-orang beriman dan Rasulnya berkata, "Ya Allah, kapan pertolongan Allah itu datang?" Maka jawab, atau maka terangkan Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan sementara, kenapa kita diuji oleh Allah? Maka jawabannya adalah 3. Satu, karena kita masih hidup. Yang keduanya, karena kitanya beriman. Dan karena yang ketiganya, kita ingin masuk surga. Balik logikanya, balik. Ya Allah, capek, gerah maut. Ya Allah, abi teh capek, gerah kafir. Ya Allah, abi teh capek, ya Allah, gerakan neraka. Sok senang-senang di dunia anak. Karena tidak ada aturan. Karena kitanya beriman, karena kitanya pengen masuk surga, maka jalan menuju ke surga itu penuh dengan rintangan, yaitu ujian. Nah, kita sekarang dihadapkan kepada ujian yang nomor 2, ujian yang tidak senang. Kan tadi ujian ada 2. Ada ujian yang berupa kesenangan, dan ada ujian yang berupa yang tidak menyenangkan alias musibah gitu. Nah, ujian yang tidak menyenangkan itu bisa berupa bencana atau musibah. Makanya tadi dijelaskan bahwa corona yang datang ke kita pun itu merupakan suatu ujian yang tidak menyenangkan. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, syaratnya tinggal 2. Apakah kalau kita ujiannya senang, mau bersyukur, apa mau kufur? Syukur akan masuk surga, kufur akan masuk ke dalam neraka.
Nah, kemudian ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan pun, nanti orangnya kebagi dua. Ada orang yang sabar, berarti akan masuk surga. Dan ada yang aral atau dia menggerutu, maka akan masuk ke dalam neraka. Sama, banding. Nah, siapa contohnya dulu? Orang yang dikasih ujian berupa kesenangan, dia malah bersyukur luar biasa. Itu contohnya Nabi Sulaiman. Ada pula orang yang diuji dengan kesenangan justru jadi penentang Allah, maka itu orangnya korun. Dan ada orang yang diuji dengan dengan kesulitan, tambah sabar luar biasa. Banyak contohnya. Ada Nabi Ayub, ada Nabi Yusuf. Dan ada orang yang diuji dengan kesulitan, dia malah aral. Siapa contohnya? Ibu. Sepakat Ibu? Kan Ibu tas gergeteun dengan corona ieu punya. Aing ieu corona teu beres-beres atunya. Tah pan berarti eta teh menggerutu. Menggerutu itu maka tidak dapat pahala, justru dapat murkanya dari Allah. Ibu dengan sabar, corona tidak berangkat. Ibu dengan aral pun corona tidak berangkat. Hanya saja Allah kasih pahala dan kasih murka. Nah itu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu hakikat Allah menurunkan ini teh apa? Tadi sudah dijelaskan mengenai asal-usulnya bencana. Bencana merupakan suatu ujian. Ujian ada dua. Ada yang bentuknya kesenangan, ada yang bentuknya tidak menyenangkan. Nah, kemudian tadi jelaskan apabila bencana disebutkan dalam Al-Quran, itu ajab. Kalau tidak, berarti itu ujian. Nah, sekarang macam-macam ujiannya tuh apa? Tuh yang tidak menyenangkan tuh. Dan ini ada di Al-Quran. Surat kedua, ayatnya 155. Yuk dibuka dulu Qurannya. Quran surat kedua, ayatnya ke 155. Ada? Ada ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sobirin. Ada? Nah, kata Allah, dan ketika engkau merasa dirinya beriman, tunggu dulu kata Allah, sebelum kami uji. Nah, apa ujiannya? Satu, bisa berupa ketakutan. Dan kita pun sekarang lirik sini, lirik sana itu semuanya orang-orang sudah positif. Nah, kita ketakutan. Dulu kalau kita ke masjid, sholat, ada yang bersin pun kita tidak takut. Dan sekarang makan aja hati terus ngobrol, iya corona, kan gitu ya. Itu contoh kecil. Di masjid pengajian aya nu batuk we. Urang langsung melong kan ya. Dulu mah anu batuk paling batuk biasa. Sekarang mah aya nu ingsrek-ingsrek kan ya cenah eta corona ieu. Makanya ibu-ibu dicek aja ke suaminya, kalau ibu pas suatu saat memasak makanan, si ayah tidak ada rasa, maka itu jangan-jangan dia corona. Maka bilang ke si ayah, "Ya, masakan mama enak teu, teu karasa naon, maka siap-siap bawa ke ambulan." Terus cenah Ustad, abdi cenah bersama teman-teman tidak ada rasa, eta mah sebatas teman, bukan Covid ya. Lamun urang ngarariung cenah. Nah, si eta mah biasa wae ka urang teh nya tidak ada rasa, eta mah hanya sebatas teman bukan Covid ya. Nah itu.
Jadi bahwa ketika kita diuji dengan ketakutan itu merupakan oh tuh ada yang ngejawab, Ah Hedi mah, "Kenapa cenah kita biasa aja?" Kan itu bukan mahram cenah. Kalau sudah mahram dia diam saja berarti ya, berarti dia dia Covid ya. Nah, jadi yang pertama sedikit ketakutan. Yang kedua, yaitu ujiannya berupa kelaparan. Dan kita sudah di beberapa tempat, sudah ada yang mengalami kelaparan gara-gara suplai makanan itu susah. Yang ketiga ini yang kita kerasa banget sekarang, yaitu kekurangan harta. Ada yang orang-orang itu kerjanya itu di lapangan, dan sekarang harus WFH. Dan kadang-kadang mendapatkan uangnya itu di lapangan. Misalnya dulu mah gajinya itu 20 juta, sekarang mah 3 koma, tanggal 3 sudah koma, ya. Nah kan sekarang kelabakan, ustad kumaha atuh ieu teh, ustad kumaha ieu teh, diuji oleh Allah. Yang keempatnya ancaman jiwa, udah pasti sekarang banyak yang meninggal dunia. Kita saksikan banyak teman-teman kita kan, baru kemarin ketemu nih saya punya jamaah, 2 minggu yang lalu bertanya ngacung, "Ustadz, kalau saya meninggal dunia, apakah boleh kita berwasiat kepada anak-anak untuk tidak ditahlilkan?" misalnya. Maka ada yang mengatakan, "Iya, sok nggak apa-apa, jangan ditahlilkan." Dan saya pun sudah berwasiat, apabila saya nanti kemudian meninggal dunia, saya udah berwasiat. Ternyata betul dia meninggal dunia. Asa kakara kamari petepang nage, ngobrol, manten ngobrol atau ngacung. Terus kemarin dia nulis status, saya baca status di Facebook, di akhir Juni, dia nulis status di akhir Juni, ternyata dia, kemarin meninggal dunia, tuh. Seueur ayeuna kejadian ge, apakah ini teh ujian dari Allah? Iya. Tapi kenapa diuji oleh Allah dengan kematian, itu kita itu nggak pernah sadar. Padahal sebaik-baik nasihat adalah kematian. Tapi orang mah dengan banyaknya orang meninggal dunia teh nggak sadar. Nah itu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah buah-buahan. Itu adalah kias dari investasi. Investasi kita, kita mau deal-dealan dengan perusahaan, kita mau apa-apa ternyata cancel semuanya, delay semuanya, pending semuanya. Nah kata Allah kami uji. Dan jawaban oleh Allah luar biasa di ujungnya. Wabasiri sobirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Namun kadang ingin balasan tentang ujian ini ingin di dunia itu terlalu sempit, terlalu murah. Jangan digadaikan balasan akhirat untuk disegerakan di dunia. Lebar. Kenikmatan akhirat itu tidak tergantikan, jangan digadaikan di dunia. Nah, inilah oleh Allah akan Allah uji bagi orang-orang yang menyatakan dirinya ingin masuk surga, ingin mengatakan beriman dan ketika masih hidup. Inilah ujiannya. Nah, apa tugas kita? Tugas kita tadi judul di awal. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, yakinkan pada diri bahwa Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Nah, sekarang kita uji dulu, apa penyebab datangnya bencana ini? Biar kitanya tidak terlena. Penyebab bencana ini oleh Allah sudah direkam. Yuk dibuka Qur'annya. Penyebab bencana ini yang pertama adalah kedoliman atau maksiat. Dan ini ada di Al-Quran surat 30, surat Rum. Ayatnya ke-40, 41 di sana tuh kalau nggak salah. 41 bukan 40, maaf. Jadi ketika kita sampai kita merasa digoncang oleh Allah, itu penyebabnya mungkin saja ada di kita.
yaitu telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa penyebabnya? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, kenapa Allah turunkan ujiannya, turunkan kerusakannya? Agar mereka sadar bahwa tangan mereka pun merusak dan supaya mereka itu merasakan apa yang telah diperbuatnya. Nah, kita diuji oleh Allah, bisa saja orang lain yang melakukannya, tapi dampaknya kepada kita. Kita jadi susah. Nah, supaya apa? Supaya mereka kembali. Nah, sekarang tujuan Allah menguji kita, tadi mah latar belakang, sekarang tujuannya supaya manusia kembali kepada jalan kebenaran. Silahkan dibuka Qur'annya. Quran surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 168. Tujuan Allah menurunkan musibah atau tujuan Allah menguji manusia itu satu, supaya kembali ke jalan yang benar. Ada di sana ya? Dan maka kami bagi manusia ini menjadi beberapa kelompok atau beberapa golongan. Ada di antaranya yaitu orang-orang yang soleh, ada pula yang tidak demikian. Kami uji mereka itu dengan nikmat yang baik-baik dan dengan bencana yang buruk-buruk. Nah, berarti bencana yang buruk-buruk kepada kita karena ujian. Apa tujuannya? Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar atau kepada kebenaran. Jantan upami orang diuji teh itu kena introspeksi. Buah-buah atau jangan-jangan kita tuh sudah jauh dengan Allah. Makanya supaya kita kembali lagi kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah turunkan ini. Berarti Allah itu baik. Daripada kita tersesat, diujilah dengan ini. Yang kedua, supaya mereka itu merendah kepada Allah. Kitanya sombong, ya. Yuk dibuka Qur'annya. Quran masih Al-A'raf tapi mundur ayatnya, mundur ayatnya. Al-A'raf 94. Ada? Kami tidak mengutus para rasul ke satu negeri, melainkan pasti penduduknya itu menolak dan menyombongkan diri. Maka kata Allah, kami turunkan mereka itu penderitaan. Supaya apa? Supaya mereka itu merendah diri. Uji dengan Allah. Hiji ditegur heula Allah. Tos jarauh teuing. Terus menganggap bahwa Allah itu tidak berperan, menganggap Allah itu tidak ada, padahal ada daya kekuatan yang di luar jangkauan manusia, yaitu Allah. Nah itu, jadi tujuan Allah menguji manusia itu satu, ini soalnya masih ada? Ada. Jadi tujuan Allah menguji manusia itu satu, supaya kembali kepada kebenaran, yang keduanya supaya tidak menyombongkan diri alias merendah di hadapan Allah. Nah, sekarang solusi supaya kita diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan jalan keluar yang terbaik, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah, diberikan kesulitan? Maka hal yang pertama dilakukan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah itu adalah dengan meyakini bahwa setiap yang diturunkan oleh Allah itu adalah izin Allah. Yuk dibuka Qur'annya. Jadi agar kita diberikan kemudahan oleh Allah, maka hal atau solusi, ini pastinya itu adalah solusi. Jadi ketika kita diuji oleh Allah,
dengan satu ujian, ujian bisa berupa dua, kesenangan dan kesulitan. Nah, karena kita sekarang lagi diuji dengan corona, maka kita kesampingkan dulu kesenangannya. Berarti kita sekarang lagi diuji oleh Allah dengan kondisi yang sulit. Nah, tujuan tadi apa? Supaya kita dekat dan supaya kita tidak menyombongkan diri. Nah, latar belakang kita diuji karena kita masih hidup. Latar belakang kita diuji karena kita beriman. Dan latar belakang kita diuji karena kita ingin masuk surga. Nah, kemudian solusi supaya kita mendapatkan kemudahan dari ujian ini, yang pertama yakini bahwa setiap musibah yang turun kepada kita itu semuanya atas izin Allah. Dibuka Qur'annya, Quran surat ke-9 ayat 51. Katakan Muhammad, tidak ada segala sesuatu pun yang turun kepada kami itu semuanya adalah atas izin Allah. Dialah yang menjadikan pelindung dan Allah pula lah yang tempat bersandarnya kita yaitu tawakal. Nah, kalau kita tahu ini aja, maka tentu kita pun tidak akan pernah mengeluh. Karena semua yang turun kepada kita semuanya atas izin Allah. Meskipun ada syariatnya itu bisa berbentuk kedoliman manusia, ada misalnya ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Tapi kan pada dasarnya semuanya izin Allah. Justru kalau kita mengeluh terus, mengeluh dengan keadaan ini, itu tandanya bahwa orang tersebut belum benar sholatnya. Ayeuna keeng mah Bu. Lamun urang ayeuna diuji ku Allah teh, terus we mengeluh, itu teh menunjukkan kita itu belum benar sholatnya. Yuk silahkan dibuka Qur'annya. Quran surat 70 ayatnya 19 sampai 22. Quran surat 70 ayatnya 19 sampai 22. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Dan apabila mereka diberi kesulitan, maka mereka pun berkeluh kesah. Ah ih wae. Namun apabila mereka diberikan kesenangan, maka mereka lupa, ingkar, kikir, pelit. Kecuali bagi orang-orang yang sholat. Jadi kalau sholat mah yang benar akan mencegah orang itu menjadi pelit dan ketika hidup dia tidak akan mengeluh. Taros ke orang. Ari urang ayeuna diuji dengan corona ngeluh wae teu. Lamun ngeluh wae berarti urang teh can bener salatna. Lamun ngeluh wae beres solusi pertama gera maot. Meh teu ngeluh wae. Itu ya. Jadi yakini semua yang turun kepada kita itu adalah atas izin Allah. Yang kedua, ternyata sudah tertulis semua kejadian ini di Lauhul Mahfuz. Dan ini ada di Quran surat 57. Al-Hadid. Ayatnya ke-22. Silahkan dicek dulu Qurannya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam dunia ini, semuanya sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Sampai pohon yang daunnya jatuh pun, itu sudah tertulis. Tanggal sakieu, jam sakieu sudah tertulis. Kita kenapa tidak tahu?
karena itulah rahasia Allah. Kalaulah ibu tahu tentang kejadian yang akan datang, maka kata Rasulullah, tentulah kami pun akan berbuat kebaikan. Makanya inilah oleh Allah dirahasiakan. Hanya saja oleh Allah sudah tertulis semuanya. Kita hanya tinggal melaksanakan saja, karena kita tidak tahu. Kalaulah ibu ditakdirkan meninggal dunia, tahu aja waktunya, maka ibu pun tidak akan makan hari ini. Percuma makan oge enjing maot, kan itu ruas ibu. Maka ku Allah dirahasiakan supaya kita hidup selalu berhati-hati dan pak sae amal. Itu Bu, solusi pertama, yakini supaya kita mendapat kemudahan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah itu, ketika kita diuji oleh Allah, maka hal yang pertama dilakukan adalah kita meyakini semua yang terjadi itu adalah atas izinnya Allah. Yang kedua, ini ikhtiar khusus ke langit, yaitu bertobat dulu. Jangan-jangan ini ujian itu akibat kelalaian manusia. Quran surat ke-42 ayatnya ke-30. Bukan Asuro. Quran surat 42 Asuro ayatnya 30. Dan setiap apa-apa yang menimpa kamu bisa berupa musibah, bisa berupa penyakit, apapun itu semuanya disebabkan karena tangan-tangan kamu sendiri. Nanti ketika ini bermasalah, Allah turunkan, izinkan ujiannya gitu, Bu. Jadi yang membuat kita susah itu sebetulnya kita, maka Allah uji, cenah gitu turunkan ujiannya, diizinkan oleh Allah. Nah, ketika seseorang ini minta maaf, minta ampun, maka Allah memaafkannya. Maka lihat rumusnya. Semua kebaikan itu turun dari Allah. Dan semua keburukan itu dari diri sendiri. Yuk dibuka lagi Qur'annya, kita samakan dengan ayat ini. Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya ke-79. Segala kebaikan itu munculnya dari Allah dan segala keburukan itu berasal dari dirimu sendiri. Nah ini. Sampai sini paham ya? Jadi ketika kita diuji oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Allah, maka kita yang pertama solusinya adalah meyakini bahwa itu semuanya berasal dari Allah. Yang keduanya, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, kemudahan, maka bertobat terlebih dahulu. Ketika kita bertobat, maka dosa-dosa kita akan diampuni, maka muncullah kebaikan dari Allah berupa kemudahan. Dan yang ketiga, yaitu bersabar. Makanya kan kata Allah tadi rumusna wabasiri sobirin, dan sabar itu bukan diam di rumah, tapi ikhtiar. Nah, maaf banget ya, ikhtiarnya nanti ada di bumi, ada di dunia. Salah satunya memakai masker. Tapi orang mah masih menganggap sepele terhadap masker. Berkerumun, tidak memakai masker. Terus sampai sekarang pun ada manusia yang menganggap COVID itu tidak ada. Sampai hari ini. Meskipun orang sudah berjatuhan luar biasa juga, tetap we nganggap nanti teu aya.
Maka kemarin ada pihak rumah sakit mengatakan ini lelucon, ini, saya baca dari grup WA, "Lamun Bapak teu percaya ayana Covid, gerah maot heula," cenah gitu. "Ke Bapak bakal karasa bahwa Covid teh aya," cenah sampai ka kitu. Kan sekarang pihak medis sudah kelabakan, termasuk istri saya, Ibu, udah keteteran, puskesmas sudah pada tumbang semua. Kemudian rumah sakit Hasan Sadikin di Bekasi pun sudah tidak bisa nampung oksigen pun sekarang yang ketiganya sabar, sabar itu bukan diam aja, tapi terima keputusan Allah dan berusaha. Nah, tadi kalau Allah sudah kalau kita sudah bersabar, maka akan datang kemudahan dari Allah berupa solusi hidup. Nah, sekarang kalau sudah sabar, yang terakhir adalah bertawakal. Sabar pelaksanaannya, hasilnya pasrahkan berupa tawakal. Apa jaminan Allah bagi orang yang tawakal? Ini sekarang. Quran surat 63, 65, maaf. Quran surat 65 ayatnya ketiga, di ujung posisinya. Inilah kemudahan dari Allah itu di sini ujungnya ada. Quran surat ke-63, 60, maaf, 65 ayatnya ketiga, di ujung posisinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti kami akan mencukupkan keperluannya. Jadi ibu jangan khawatir. Tadi rumusnya, setiap kesulitan pasti Allah akan kasih kemudahan. Ini apabila kita bertawakal dengan kesulitan itu, maka kami kata Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, akan mencukupkan keperluanmu. Nah, yang terjadi sekarang itu kita mah nggak sabar dan kitanya nggak tawakal. Makanya ujiannya ini terus-terusan. Dianggapnya oleh Allah belum lulus. Ketika belum lulus, kita diuji terus di sana. Ustadz, kenapa di barat mah sudah membuka masker, anggap aja ujiannya beres. Dari hal COVID-nya. Karena di kita mah penanganannya buruk. Nah, makanya ya cenah Ustadz buah-buah ieu mah cenah konspirasi, bukan. Karena di barat itu dari kemarin sudah ketat. Tubuhnya sudah mulai adaptasi, makanya aman. ID kita nggak aman, gelombangnya masih gelombang 2. Dan pertanyaannya bagaimana kalau ini sudah ke anak-anak kita yang sekolah? Anak-anak kita kan bagaimana kalau sekolahnya nggak ke kampus-kampus? Kajian ini aja yang daring ini yang pakai Zoom, belum tentu orang ngerti semuanya. Ada yang sinyalnya luplep, aya nu riweuh ku budak, aya anu ibu teh riweuh ku tatangga ganeng wae. Itu apalagi anak kita yang nggak ngerti apa-apa, yang SD mah teu ngartieun nu kararieu, Ibu. Kelas 1 mah capeun ningali kana layar teh. Yang tatap wajahnya aja ketika ceramah, kajian di kelas, belum tentu ngerti semua, kumaha ayeuna? Nah, maka solusinya yang pertama adalah satu, terima keputusan Allah enggal. Yang keduanya yaitu bertobat, caketan Allah deui. Dedena suaranya kecil, Dek. Yang ketiganya yaitu bersabar. Udah Yang full. yang keempatnya yaitu dengan bertawakal. Hasilnya sanggakeun ka Allah. Allah tidak akan melihat hasil. Allah itu hanya melihat prosesnya. Dan proses nanti tidak akan mengkhianati. Kalaulah Allah melihat hasil, maka tentu
orang yang paling gagal sedunia adalah Nabi Nuh. Dia berdakwah 950 tahun, tapi hasilnya 80 orang. Tapi kan bukan itu. Yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya. Nah, ketika kita diuji oleh Allah dengan corona, nah proses bersabarnya itu kita diterima nggak oleh Allah? Jangan-jangan kita itu sampai sekarang aral terus. Nah, ketika aral, pahala nggak dapat, murka Allah yang dapat. Nah, oh di sini ada yang bertanya tuh. Nah, nanti ini saya jelaskan sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum ketika mereka merubah keadaan mereka. Betul. Nanti saya jelaskan. Inilah proses dari sabar itu sebetulnya ini. Tadi rumusnya sabar itu bukan diam. Sabar ini adalah gerak, dinamis. Terima keputusan Allah dengan kejadian ini dan berusaha. Usahanya apa? Ya kalau diam saja tidak akan berhasil. Nah, diamnya ini yang Allah tidak akan berikan hasil atau tidak akan berikan pahala. Nah, geraknya ini yang menjadi penentunya. Apakah geraknya ini tadi diridhoi oleh Allah? Ya Ustad, atuh dalam cicing wae di imah mah, da urang teh atuh moal menang makan atuh. Nah, da kita mah Ibu suka salah dari awal. Menganggap rezekinya makan terus, menganggap rezekinya itu uang terus. Rezeki itu bisa berbentuk kesehatan. Justru dengan adanya corona ini kita dituntut di rumah itu untuk mikir, untuk muter otaknya. Untuk menciptakan inovasi ya. Nah itu. Nah, ini Ibu yang kita bisa lakukan untuk bab ibadah akhirat. Satu kepada Allah. Yang kedua, ini untuk mendapatkan kemudahan dari Allah berupa di dunia. Yang pertama itu adalah filter berita, Ibu, ini yang jadi masalah itu. Ini yang jadi masalah itu di kita itu setiap ada berita kenapa kita tuh jarang menyaring. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti kepada kita apabila ada berita datang nggak jelas dari siapa, maka tabayun, cross check. Ieu mah cana naon main sebarkeun deui, cana naon main sebarkeun deui. Ada yang mengatakan ieu mah akal-akalan medis, ameh teu beres-beres. Medis wae seueur nu maot, Ibu. Saya suka mendengarkan Ibu cerita-cerita dari medis. Ada yang sampai sekarang pun tidak percaya kepada vaksin, ada. Yo cenah dengan divaksin teh justru jelema teh marawat anu kitu nya. Ibu, saya nanya dulu ya sebentar aja, biar kitanya logikanya jalan. Kalau divaksin marawat, Ibu, ari nu pertama divaksin sebelum masyarakat saha? Apaan medis nu divaksina teh? Meureun atuh Bu, saacan masyarakat marawat ya medis teh kudu maot heula atuh kabeh. Nah, makanya ini logikanya tuh harus jalan dulu. Cenah ieu gara-gara divaksin maka melonjak ieu kasus jadi tinggi. Nah, cenah gara-gara divaksin jadi marawat jalmi teh da cenah aya panyakit. Lah, Ibu, pan yang pertama kali divaksin tuh bukan siapa-siapa, pan orang-orang medis dulu. Nah, sebelum ke masyarakat aja Ibu divaksin, apaan saya tuh keluarganya dari medis. Saya orang orang termasuk orang pertama. Nah, ini mah bukan kalau masalah meninggal dunia mah itu adalah takdir. Hanya saja kita sudah berusaha dulu. Makanya berita yang nggak jelas sumbernya itu tabayun, cross check. Yang kedua, Ibu, supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah, yang ini bab bumi ya, bab bumi, yang tadi bab akhirat tadi. Pada Allah mah. Yang kedua yaitu taati pemerintah, Ibu.
Kan kata pemerintah pakai masker, dar di urang mah teu make masker atuh da. Hati-hati, Ibu itu merupakan tanda orang bertakwa. Nah, berarti kalau kita nggak pernah pakai masker pun, berarti kita tuh bukan orang bertakwa. Dari bertakwa mah hati-hati. Nah itu Ibu, jadi bab dunia mah ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri. Nah, pemerintah kita sekarang sudah mengatakan pakai masker, ya pakai masker. Namun apabila pemerintah kita jelek, buruk, ya jangan diikuti yang buruknya. Tapi kan pakai masker mah itu baik, ikuti aja. Kalau emang nggak jelas kegiatannya, ya mendingan di rumah aja lah. Tapi kalau emang mendadak banget dan tidak bisa ditinggalkan, itu kita boleh. Baru kita boleh berkerumun tapi jarak. Yang kemudian Ibu yang selanjutnya yaitu bab tentang kesehatannya. Islam sudah mengatakan makan makanan itu yang halal. Karena yang halal itu akan menambah imun buat kita. Kata Allah, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Itu solusinya, Ibu. Supaya kita ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, yakinkan pada diri Allah akan mempermudah. Kita akan kasih kemudahan. Tapi untuk mendapatkan kemudahan itu harus diikuti dengan langkah-langkah barusan. Nah, langkah-langkah mendapatkan kemudahan itu dekati Allah, yakini, baru kita menjadi orang yang beriman. Di dunianya ikuti pemerintah, pakai masker, makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, di kita makannya aja belum belum thayyib. Urang mah enak dan enak sekali. Enak lamun meser, enak sekali mun gratis. Saya suka sering mengatakan ini mengenai makanan yang thayyib. Ati burih, ati ampela itu di luar negeri sudah tidak dimakan, di kita mah masih kena resep. Kan Ustaz itu mah saya atau penambah darah. Penambah darah itu cukup dengan makan tempe 2 minggu, insya Allah naik darah. Kartos Bu, makan tempe 2 minggu insya Allah naik darah. Urang teh jeung tempe wae tah kan naik darah langsung ya. Teu itu ya Bu nya. Tah Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, lihat Bu, sekarang nantinya saya ambil kasus. Ketika seseorang dikasih ujian oleh Allah, kemudian dia tambah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian di dunia pun dia tidak melanggar, silahkan cek bagaimana kisah Nabi Musa. Diuji ibunya oleh Allah dengan ketakutan, dengan harta yang berkurang, kemudian ancaman jiwanya. Tapi dia lihat Bu, ketika dia meyakini bahwa ini perintah Allah dan ini merupakan ujian dari Allah, maka dia pun tidak melanggar. Kata Allah, lemparkan itu anak ke laut, itu ke sungai, maka dia bersabar. Terus apa ikhtiar buminya? Ada, disusui ibu itu teh. Itu anaknya susui dulu. Kemudian pakai protokol kesehatannya, pakai peti. Dipakai peti, untuk ujug-ujug daungkeun sendiri ibu, pakai peti. Supaya hanyut. Biar kata Allah kami yang ngurus. Kata Allah, barang siapa bertawakal, kami cukupkan kebutuhannya, keperluannya. Dan itu anak ternyata dipungut oleh Fir'aun. Padahal Fir'aun itu musuhnya. Dan kita pun anggap aja musuh kita itu corona. Kalau kita bertawakal, kita dekat dengan Allah, maka corona pun akan menjadi sahabat buat kita, bukan menjadi malapetaka. Itu Ibu. So, kebayang nggak ke otak Ibu, itu corona ganas luar biasa? Tapi kan ketika Allah sudah mengawasi kita, sudah cinta kepada kita karena kita tidak melanggar, maka corona pun akan bersahabat. Fir'aun pun jadi sahabat, malah jadi bapak angkatnya buat Nabi Musa. Nah itu Ibu, ya.
Itulah yang disebut dengan kemudahan dari Allah. Meskipun kondisi sulit, maka Allah cukupkan semua keperluannya. Asal tadi solusi yang saya berikan untuk kemudahannya diikuti. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang terbesar. Tuh, alhamdulillah udah 1 jam Ibu. Dan Ibu tuh alhamdulillah bersabar duduk di sini ya. Tidak jalan-jalan memakai dasar kan? Alhamdulillah. Itu tanda sabar ikut kajian, duduk dengan nyaman ya. Kemarin makan kalau di kajian di Zoom jalan-jalan pakai daster Ibu ya. Tapi ini alhamdulillah Ibu sudah duduk dengan nyaman, itu menunjukkan Ibu sabar ketika menuntut ilmu. Allah kasih kemudahan berupa paham dan berupa nanti pahala yang terbesar. Silahkan kalau mau ada yang bertanya, ada waktu sampai 3 jam. Oh, ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Pak Andri, mangga. Ya, hatur nuhun Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran, ilmunya Masya Allah. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita ya mengenai apa yang terjadi sekarang, dan mudah-mudahan tadi solusi yang disampaikan Ustaz bisa kita laksanakan bersama. Amin. Ya. Kita ada waktu sampai 11.45 Ustaz. Mohon mangga. Ini ada satu pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Berdasarkan pengalaman di sini, kita ikhtiar dengan vaksin. Memang medis yang pertama divaksin. Pokoknya garda terdepan termasuk suami saya sudah divaksin lengkap. Kalau adik saya guru punya hipertensi nggak jadi divaksin, tapi teman suami punya jantung, jelas jantungnya sudah di ring. Kenapa ya divaksin juga? Qadarullah. Setelah divaksin, beliau wafat. Nah, bagaimana mungkin kondisi kejadian seperti itu, Ustaz? Mangga, Ustaz. Iya, Ibu sing nu teu jantung ge da maot Ibu. Silakan dibuka dulu Qur'annya. Quran surat Al-A'raf ayatnya ke-35. 34, 35 itu deh. 34 ke 35 lah. Tuh, sana ada. 34. Nah, 34. Setiap umat mempunyai ajal masing-masing atau tertentu. Dan ketika ajalnya tiba, maka tidak akan bisa dimajukan meskipun sebentar atau sesaat, dan tidak bisa dimundurkan, tidak bisa meskipun sesaat. Nah, tadi kan rumus ini. Yang jantung, karena si virus ini itu punya pantangan misalnya. Makanya tidak untuk yang jantung, kemudian untuk yang ini, makanya ada ikhtiar yang lain, yaitu dekatkan diri kepada Allah, sholat malam, kemudian makan makanan yang hampir mirip seperti si virus ini menyebar. Contohnya apa? Virus ini ganas, maka kita harus makan vitamin C misalnya. Ya. Nah ini guru hipertensi nggak jadi divaksin, tapi teman suami saya jantung, jelas jantungnya. Nah setelah divaksin beliau wafat. Ibu, ya jadi jangan nyalahin vaksinnya ya. Itu mah bentuk ikhtiarnya aja. Banyak orang yang jantung divaksin aman. Nah, jadi ini rumusnya gini, Bu, rumusnya. Kalau ada kasus itu belum tentu bisa menyebar kemana-mana. Itu namanya kasus. Kalau dalam sekolah mah kan kalau sudah jadi teori, maka itu berlaku buat dunia. Kalau kasus bisa saja hanya untuk ibu, untuk yang lainnya tidak. Nah, jadi jangan saur-saur sunah mah ulah disakompet daunkeun. Cenah abi nu nulis vaksin maot cenah. Tapi nu divaksin itu ayeuna berapa jumlah yang divaksin nggak mati? Tuh kan itu juga sama, ya. Sip, ya mudah-mudahan jadi pencerahan ini. Mangga A. Ya, alhamdulillah. Yang kedua ada yang bertanya, Ustadz, penjelasan A'radu ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, penjelasan 2 ayat. Siap. Yang ujung aja dulu. Allah tidak akan membebani satu beban kecuali itu beban sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak sesuai dengan kemampuan mah dosen tak aya di dia, Ibu. Nu diajarkeun ieu ujian eueuh nu ieu. Ibu eta teh dolim cenah, Bu.
Ya. Kalau Allah mah akan memberikan sesuai dengan, nah contoh, Ibu, Allah tuh udah tahu Indonesia bakal bisa tuh dolim, sorry Bu Meti mah dolim. Allah itu sudah tahu bahwa Indonesia akan bisa melewati COVID ini. Paham Bu? Kata Allah, Allah tahu. Contoh gini lah, Bu, kenapa anak ibu rewel teh ka ibu, teu ka abi? Karena ibu tahu nanti yang akan bisa menjelaskan, yang akan bisa membuat solusi buat anak ibu teh kudu dikumahakeun ya budak lamun teu rewel, budak ieu mah kudu kieu ya. Allah teh tahu ibu. Karena kata Allah, aku tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba yang di luar batasnya. Nah, kemudian yang a'rad yang tadi mah upayanya. Lamun budak rewel urang cicing wae nya Allah moal ngarobah. Sok mikir budak kumaha supaya cerewel. Oh dikasih mainan, tah dikasih mainan teh karena anak itu mah emang ujiannya mainan, gitu Ibu. Ya, jadi betul Allah mah mual memberikan satu ujian bahwa Indonesia pasti bisa keluar dari masalah ini. Pertanyaannya kitanya mau serius atau tidak mencari solusinya gitu aja. Tah solusinya ada di Al-A'rad yang tadi. Allah tidak akan berubah kecuali dia sok nyari solusi cenah gitu. Nah itu ya. Sip. Mangga. Ini ada yang mengangkat tangan, mungkin Ibu Rini Riantini mau bertanya langsung, mangga. Ya boleh ya. Mohon mangga. Boleh, mangga. Persilakan mangga. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, para panitia dan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dilimpahi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Ya, amin. Ini Ustadz berkaitan dengan tadi surat An-Nisa ayat 79 ya. Ya. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, apabila manusia diberi ujian, misalkan sakit atau musibah apapun ya, apakah itu akan menjadi hisabnya dia di dunia? Dan kalau misalkan sudah menjadi hisabnya di dunia, apakah nanti itu tidak akan diperhitungkan di akhirat atau bagaimana Ustadz? Ya. Syukron, jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik. Ya, turun Ibu, saya pisan pertausanannya. Mudah-mudahan abi tiasa ngawaler dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu, ini ada satu hadis dari Rasulullah seperti ini. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan untuk manusia, untuk orang yang beriman, yang dicintai, maka Allah akan segerakan ujiannya di dunia. Namun apabila Allah ingin memberikan keburukan, maka Allah akan menangguhkan keburukannya nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan keburukan ini bisa lihat apabila ini kesalahan kita terus menimbulkan banyak bencana. Tadi kan rumusnya bahwa COVID ini berasal dari tangan manusia. Nah, tadi kan ada di Quran surat Asy-Syura. Apabila seseorang ini kemudian pulang kepada Allah, balik lagi taubat kepada Allah, maka bisa jadi ujian ini penghapus dosa dia dan tidak akan mendapatkan nanti ujian di akhirat lagi. Yang ini sudah divonis oleh Allah di dunia, disegerakan. Dan mudah-mudahan aja Ibu ini, keburukan-keburukan Ibu ini ingin dihapus oleh Allah dengan adanya corona ini. Biar kesalahan Ibu yang lainnya bisa dihapus dengan kesabaran menghadapi corona. Betul Ibu, bahwa segala sesuatu keburukan mah dari Allah, dari kita, kebaikan dari Allah. Nah, ketika kita sekarang diuji oleh Allah, gara-gara keburukan yang kitanya pulang kepada Allah, maka kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa kita yang harusnya nanti ditangguhkan di akhirat, justru di kontanan di dunia kene. Itu betul, Bu. Akan menghapus dosa-dosa kita dan mudah-mudahan tidak terulang nanti di akhirat apabila kita di dunia sabar, ya. Nah, itu jawabannya. Amin. Hatur nuhun Ustaz. Iya. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz. Ini satu lagi mungkin Ustaz ada pertanyaan di chat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tapi tadi apabila dalam berusaha pencegahan COVID-nya tidak harus divaksin, tetapi dengan cara lainnya, contoh menambah daya tahan tubuh dengan hidup sehat berolahraga. Oh, ini masukan Ustadz mungkin. Oh iya, betul, betul, Betul. betul Ibu. Vaksin itu bukan satu-satunya solusi, bukan. Vaksin itu adalah salah satu solusi, Ibu. Salah satu solusi. Nah, kalau Ibu mau nggak vaksin nggak jadi masalah, tapi silahkan di rumah ngejus, jus kiding misalnya Ibu ya. Nah, Ibu bisa jus yang vitamin C-nya tinggi, tapi kan yang jadi masalah itu kan mahal banget, mahal ya. Bisa dengan cara menaikkan imun tubuh itu dengan sholat tahajud, bersedekah, itu bisa. Kan ini mah kan sebenarnya salah satu ikhtiar kita bisa dengan vaksin. Selain dengan vaksin pun Ibu bisa makanan-makanan yang bergizi, sholat tahajud, olahraga itu bisa insya Allah. Mangga ya, itu. Nah, kemudian ini ada dari Ibu Naning. Kenapa pemerintah tidak mengakui prestasi anak bangsa mengenai obat COVID? Contoh obat COVID dari Dr. Suradi, kami sudah mencobanya dan banyak juga kasus yang sembuh. Malah mendatangkan vaksin dari luar negeri. Genos malah nggak sehebat swab dan antigen dalam promosinya. Apakah ada unsur yang lain bagi pemerintah? Nah, Kalau siap. alam. Tapi saya ada jawab walau alam atau aspirasi. Jadi gini, aduh ini teh Bu susah ya ngobrolkan dengan pemerintah mah. Ya gini Bu, kalau ada penemuan, ya alangkah baiknya diuji dulu kan ya. Nah, jadi si penemuan ini misalnya dari Dokter Suradi nih, diuji dulu Ibu. Nah, diuji mungkin saja. Ini pun yang vaksin ini sudah diuji. Diuji ke hewan kemana-mana. Yang mendekati penyembuhan mungkin yang dari luar negeri. Ternyata misalnya ada dari Indonesia. Ya, baiknya mah pemerintah betul orang mah mengapresiasi dulu. Ka dia orang cobi heula. Dan si Dokter Suradi ini pun maaf, jangan langsung mengklaim dari kami mah sembuh, dari kami sembuh. Ya belum tentu ke orang lain mah sembuh. Nah, makanya perlu pengujian dulu ya. Jadi sinergi. Pemerintah mengapresiasi dulu, Dokter Suradi pun memberikan memberikan tes sampelnya ke pemerintah. Mangga pemerintah uji dulu. Kalau emang yang kami baik, silahkan cek. Sama seperti kasusnya Ustadz Adi Hidayat. Kan itu juga di-riset terus kan. Ketika di-riset, kemudian hasilnya baik, silahkan pakai. Kan itu sama. Itu ya, mudah-mudahan. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan teman-teman suami. Ya, mudah-mudahan Ibu. Nah, kalau yang dari Dokter Suradinya baik, silahkan Ibu. Dan Ibu pun boleh merekomendasikan ke orang lain. Ya, tapi ibunya katakannya seperti ini. Ini ikhtiar, tapi tetap penyembuhannya dari Allah. Bisi eta Dokter Suradi jadi dukun. Kadituna. Ya, siap. Mudah-mudahan manfaat. Ya, alhamdulillah Ustadz. Sepertinya sudah cukup karena sudah jam 11.48. Atur nuhun Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas Sami-sami. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Ustadz sehat keluarga selalu, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan masih bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin. Nah, tadi mungkin sedikit, mudah-mudahan kita bisa mendapat pertolongan solusi dari Ustadz. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kita agar mendapatkan pertolongan Allah di tengah-tengah pandemi ini, yang pertama yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Dan yang kedua, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, kita masih banyak bertobat. Nah, jangan-jangan ini terjadi karena kelalaian dari manusia. Nah, yang selanjutnya itu kita mesti bersabar, terima keputusan Allah, dan selalu berusaha dengan maksimal. Dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa-apa yang tadi kita sudah dapat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga corona ini cepat bisa selesai, dan kita semua yang sedang sakit diberikan kesembuhan,
dan kita semua tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat para jamaah yang ingin berdonasi, mangga bisa disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71391144412 atas nama Yayasan Murabit Sinergi Umat. Semoga setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi syafaat kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga banyak manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami mangga. Hatur nuhun para jamaah. Hatur nuhun.